Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah iyyakum. Saudara-saudariku muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia pada kita semua. Di antara nikmat Allah, Allah bimbing kita kepada majlis yang mulia ini untuk kita mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang telah beliau ajarkan. Ikhwati fiddin, a'azzanillahu iyyakum. Pembahasan kita pada pagi ini bertemakan meneladani akhlaqus salaf, meniru atau meneladani akhlak salafus salih. Kita perlu sadari dan perlu kita mengerti bersama bahwa dalam Islam ini kita bukan orang yang pertama, tapi kita adalah penerus yang telah ada pendahulu kita, di mana pendahulu kita mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah pilih menjadi manusia terbaik dari umat ini untuk menjadi sahabat Nabi Allah, utusan Allah yang paling mulia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tentunya seperti ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau kita ingin baik, maka ikutilah kebaikan yang sudah ada pada generasi awal umat ini, termasuk dalam perkara akhlak. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki adab-adab kita, maka kembalilah tiru, teladani akhlak pendahulu kita, terutama yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyanjungnya dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini bukti kesempurnaan akhlak beliau di surat Al-Qalam.
di ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang sempurna, karena dibimbing Allah Ta'ala langsung. Ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak beliau itu Al-Qur'an. Sehingga iwafila barakallahu fikum, pedomannya baku, teladannya satu, sehingga mudah bagi kita menirunya, mudah bagi kita meneladaninya, mudah bagi kita mengikutinya. Hanya mampukah kita menundukkan nafsu untuk kemudian kita mengikuti ilmu yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Albani, beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq aw salihul akhlaq. Sungguh aku diutus Allah Ta'ala untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Akhlak para nabi dan para rasul sebelumnya sudah baik. Yang diajarkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semua adalah akhlak mulia, akhlak yang baik. Dari awal pertama Nabi Adam dan seterusnya, dari Rasul pertama Nuh alaihi wassalam dan seterusnya, semua para nabi dan para rasul mengajarkan akhlak yang mulia. Hanya dari semua itu, beliau diutus Allah untuk menyempurnakannya. Sehingga ya barakallahu fikum, cukup satu yang kita teladani dari para nabi, dari para rasul yang ada, yang Allah utus. Cukup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam suratul Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Allah katakan, sungguh benar-benar ada bagi kalian mukminin mukminat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Dan Allah katakan dalam ayat ini, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang ia berharap jumpa dengan Allah, bagi orang-orang yang berharap selamat di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan ia banyak-banyak berzikir kepada Allah. Lihatlah iwafila barakallahu fikum, Allah telah jadikan hanya satu jalan untuk bisa jumpa dengan Allah, sehingga mudah kita untuk memilihnya, mudah menempuhnya. Dan Allah pilih jalan itu yang telah ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah jadi dan telah sempurna jalannya, sehingga kita tinggal mengikuti apa yang sudah dibuka jalan itu oleh Nabi SAW, yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan jalan itu bukan jalan yang gelap, tapi jalan yang terang benderang, sehingga tidak mungkin orang akan tersesat kecuali orang buta. Kalau orang buta, biar tengah hari, siang bolong, matahari terang, apa bilang? Gelap. Bukan dunia yang gelap, tapi apa? Mata buta. Matanya yang buta. Sehingga semua hitam. Tidak bisa bedakan warna. Karena buta. Begitupun tidak ada orang yang tersesat dari umat ini, kecuali karena memang buta mata hatinya dari ilmu. Padahal Nabi SAW telah bersabda, inni taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Kutinggalkan ini agama kepada kalian dalam kondisi putih, bersih, terang benderang.
Hujah-hujahnya semua terang dan gamblang. Dalilnya jelas. Sehingga beliau katakan la yazihu anhu ahadun illa halikun. Tidak seorang pun menyimpang dari petunjuk ini. Pasti dia akan binasa. Iwafila barakallahu fikum. Itu jalan yang harus kita tempuh. Itu yang Allah perintahkan untuk kita lalui. Jalan yang telah dibikin Nabi SAW. Tidak perlu kita merintis jalan yang baru. Tidak perlu kita membuka dan membuat jalan yang tersendiri. Cukuplah ikuti yang telah ada, yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau engkau benar-benar ingin jumpa Allah, ingin selamat di akhirat, dan Allah Ta'ala tegaskan di akhir surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Apa kata Allah? Siapapun di antara kalian orang yang ingin dia jumpa Allah, ingin jumpa Rabb-nya, hendaknya ia beramal amalan saleh. Dan jangan sekutukan Allah dalam amalnya, ibadahnya dengan sesuatu pun. Amal soleh itulah amal yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada cara lain untuk bisa kita dapatkan ridha Allah, jalan untuk kita jumpa dengan Allah, kecuali ini jalannya. Itu teladanilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, dalam amalan, dalam akhlak dan sikap perilaku kita sehari-hari. Karena apa ya barakallahu fikum? Yang akan menentukan posisi kita, derajat kita, kedudukan kita di hari kiamat adalah akhlak kita. Beliau sampaikan dalam hadis, "Inna aqrabannakum minni majlisan yaumal qiyamah." Sungguh orang yang paling aku cinta di antara kalian dan orang yang paling dekat denganku nanti dari kiamat tempat duduknya di surga Allah tentunya adalah ahasinakum ahlaqa. Siapa di antara kalian yang paling bagus akhlaknya? Sehingga iwafila barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladaninya. Dan sungguh iwafila barakallahu fikum, mereka para sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya, para sahabat telah berhasil meneladani perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyaksikan langsung ucapan-ucapan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan sikap dan perilaku beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapannya mereka dengar langsung. Mereka telah mewujudkan dan merealisasikan akhlak Nabi SAW. Apa yang diperintahkan mereka jalankan. Apa yang dilarang mereka pun meninggalkan. Ini bedanya kita dan mereka. Yakni para sahabat radhiyallahu anhum dengan kita bedanya di sini. Mereka mengenal perintah-perintah Allah dan Rasulnya secara rinci. Dan mereka melaksanakan secara total. Sedangkan kita tidak demikian. Begitupun mereka mengenal larangan-larangan Allah secara rinci. Mereka tinggalkan secara total. Sedangkan kita mengenal perintah sepenggal-sepenggal. Sebagian-sebagian belum secara rinci. Kita kenal sholat tapi nggak tahu rukunnya, nggak tahu syaratnya, nggak tahu wajibnya, nggak tahu sunnahnya. Betul? Kadang sebagian muslimin belum bisa. Kenal ini Quran tapi belum bisa menghafalnya, belum paham isinya. Sedangkan para sahabat mereka kenal semua perintah Allah, perintah Rasulnya, dan mereka rinci mengenalnya, taunya secara rinci, dan mereka total pelaksanaannya. Kalau kita terkadang kenal sepenggal-sepenggal sedikit-sedikit, melaksanakan pun ya seenaknya. Ini kita, semaunya. Beda dengan mereka jauh. Sedang para sahabat itu benar-benar berusaha semaksimal mungkin
untuk mereka sami'na wa ata'na, yang sampai akhirnya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali yang mereka mampu. Dan Allah turunkan ayat untuk berdoa yang mereka ucapkan doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau azab kami ya Allah, sebab karena lalainya kami atau kami lupa ya Allah. Sadari ikhwah, seringnya yang membuat orang itu ada kekurangan karena ada kelalaian atau lupa. Sehingga mereka para sahabat pun berdoa kepada Allah, jangan sampai karena kelupaan yang ada pada diri manusia kemudian Allah menyiksanya. Dan mereka berdoa, Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau timpakan pada kami musibah petaka seperti umat yang terdahulu sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan kau bebankan pada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Kemudian akhir ayat itu bagaimana doa bunyinya? Ya. Setelah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu doa. Bacalah ikhwan barakallahu fikum. Nah, karena keberhasilan mereka di dalam meneladani apa yang ada dari Nabi SAW, perintah mereka jalankan, yang dilarang mereka tinggalkan, Allah puji mereka. Dalam surat Ali Imran 110, apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Ingat ya fillah barakallahu fikum, yang dimaksud dalam ayat ini oleh Allah, kalian itu siapa kira-kira? Siapa di sini? Mereka para sahabat. Karena keberhasilan mereka, ketundukan mereka, ketaatan mereka, kebaikan mereka, Allah katakan kalian sebaik-baik umat yang Allah jadikan teladan bagi manusia. Bagaimana sikap yang benar kepada Rasulullah SAW, bagaimana mestinya dalam mencintainya, dalam mengagungkannya, dalam menghormatinya, dalam membelanya. Itu pelajaran dicontohkan dengan para sahabat. Tiru mereka. Nah, ini ayat diambil oleh sebagian jamaah dari jamaah kaum muslimin, menganggap dirinya adalah sebaik-baik umat, sehingga mereka khuruj ke sana kemari keluar untuk mengajak manusia, ayo sholat. Ini dalil yang mereka pakai. Ya, mereka tidak ukur punya ilmu apa tidak. Yang penting keluar. Yang penting ajak manusia sholat, walaupun tanpa ilmu. Seperti ucapan mufti mereka yang kita dengar waktu di Jayapura. Tidak perlu kita dakwah pakai ilmu. Yang penting kita ajak manusia saja. Seperti kita nggak perlu tanya bagaimana cara bikin bakso. Yang penting panggil bakso, kan berhenti. Nggak perlu tanya bagaimana bikinnya. Begitu pula nggak perlu kita dalil. Yang penting kita ajak, ayo sholat. Yang penting orang sholat. Subhanallah hadirin. Sudah bodoh, bikin orang bodoh, ajak orang pada kebodohan lagi. Akhirnya kalau umat seperti itu jadi apa kiranya nanti? Datang ke masjid sholat tapi nggak tahu ilmunya. Yang ngajak dan diajak sama-sama tidak punya ilmu. Apakah pantas dengan ini kemudian mengaku dirinya dengan ayat ini? Mengaku sebaik-baik umat? Tidaklah demikian tentunya. Sadarlah saudara-saudaraku. Ini ayat bukan untuk dalil engkau keluar ke sana kemari, mengajak orang, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Alasannya, ini ayat pujian Allah bagi para sahabat yang mereka telah berhasil menerapkan sunnah ajaran Nabi SAW dalam kehidupannya. Seperti mulianya Nabi SAW, mereka pun menjadi mulia karena mengikuti ajaran Nabi. Dan Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Kalian ada sebaik-baik umat
Dan beliau telah menyatakan langsung dengan hadis, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu generasi ini. Generasi yang bersama Nabi, yaitu generasi para sahabat. Dan Allah telah pisahkan, Allah tapis, Allah saring, mana sahabat, mana yang lainnya. Karena ada manusia kafir, ada munafik, ada yang mukmin, shadiq, jujur. Para sahabat itu mukmin, jujur, khalis, murni. Sedangkan ada yang mereka itu berpenyakit, munafik. Ada memang tertutup dari iman, kafir, mati hatinya. Maka yang kita tiru yang mana? Jangan yang munafik. Ikuti yang jujur. Seperti Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 111, 119 saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapa yang dimaksudkan yang jujur? Mereka para sahabat. Dan afila barakallahu fikum, ini kebaikan yang telah diraih oleh mereka para sahabat. Sampai-sampai kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijrah, Imam di Madinah, beliau mengatakan, balaghani anan nasara kanu idza ra'au sahabatul ladzi fatahu Syam qalu wallahi la haula'i khairun minal hawariyina fima balaghna. Kata Imam Malik rahimahullah, telah sampai berita padaku bahwa orang-orang Nasrani, mereka ketika menyaksikan para sahabat Nabi SAW saat menaklukkan Syam, mereka semuanya berkata dan mengakui, demi Allah, kata mereka, mereka para sahabat Muhammad SAW jauh lebih baik daripada Hawariyin yang telah kami dengar beritanya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, negeri-negeri yang di bawah kekuasaan Romawi ataupun Persia, kalau datang pasukan muslimin, mereka itu berharap kiranya pasukan muslimin bisa menang. Penduduknya maksudnya. Karena selama mereka dalam kungkungan kerajaan Kaisar Romawi atau Persia, mereka hidup tidak ada kebebasan. Mereka diperas seperti budak, dipekerjakan untuk tanam ini, tanam itu, untuk mendulang ini, mendulang itu, berbagai hasil tambang, hasil pertanian, hasil peternakan, hasilnya diambil, diperas oleh penguasa atau oknum-oknum penguasa. Mereka tidak punya hak, sedangkan muslimin datang diberi pilihan. Masuk Islam, selamat, aman, derajat sama dengan mukminin, hak-hak semua diberi. Dijaga, dilindungi darahnya, hartanya, kehormatannya. Atau menolak, tidak mau masuk Islam, tapi siap membayar jizyah upeti yang ditentukan oleh Amir Mukminin. Atau kalau memang mau ajak perang, angkat senjata, mari. Lihat ikhwah, mukminin tidak ada rasa gentar. Ayo. Kalau kalah berarti jadi budak atau bayar upeti, maka mereka cenderung pilih damai. Ya, masyarakatnya pilih damai, enak. Kalau damai nggak diperangi, harta tetap dimiliki, rumah tetap dimiliki, hanya mereka setor kepada mukmin, itu pun sekedar yang diatur oleh Amirul Mukminin. Disitulah banyak mereka terbuka hatinya, seperti yang dituturkan ini. Kata Imam Malik, karena bagusnya akhlak mereka pasukan mukminin, para sahabat. Kalau dulu Romawi Persia kalau kuasai, wanitanya jadi budak pemuas nafsu semata, kemudian diperas hartanya, tidak punya kedudukan, dirampas semua kebaikannya. Kalau mukminin tetap terjaga kehormatannya, hartanya. Hingga mereka mengatakan, demi Allah mereka lebih baik daripada Hawariyin yang kami dengar beritanya. Nah, ya fila barakallahu fikum, apa yang terjadi setelah jauh lama wafatnya Rasulullah SAW? Ya, kita jauh berpisah dengan generasi ini. Ibarat ghabatis syams, telah terbenam matahari, cahayanya telah hilang.
telah pudar, bahkan berubah jadi gelap suasana dunia ini dengan kejahilan yang merajalela. Wa tasahulun nas bi umuri dunya, dan manusia telah sibuk dengan urusan-urusan dunia. Indarasa kasir min ahlak allati nash'alaiha sadrul awal. Mulai pudar banyak luntur akhlak mulia yang telah dilakukan oleh generasi pertama ini. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita perlu kembali mengkaji untuk mengetahui seperti apa akhlak mereka. Kita kenali. Sebab kalau kita tidak tahu seperti apa mereka itu, tidak mungkin kita akan bisa meniru. Nah ya fila barakallahu fikum, sisi lain kita harus ingat, walan tardu ankal yahud hatta tattabi'a millatahum. Tak akan pernah ridho kepada kalian mereka Yahudi dan Nasrani sampai kalian ikuti mereka punya agama. Kalaupun kalian mungkin susah untuk berubah menjadi agama Yahudi, berubah KTP jadi agama Nasrani, tapi paling tidak mereka punya target, kalian ikuti tradisi dan cara mereka. Dan ini telah disampaikan berita dari Nabi SAW. La tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Pastilah kalian nanti akan ikuti cara model mereka orang-orang sebelum kalian. Sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. La dakhulu juhradhabin latabitumu, sampai ketika mereka masuk lubang biawak padang pasir pun kalian ikut. Ini gambaran dari Nabi SAW. Kenapa beliau menggambarkan dengan biawak padang pasir? Karena binatang yang masuk di lubang seperti tikus, ular dan yang lain punya lubang yang paling susah ditelusuri liku-likunya, panjangnya, itu lubang biawak padang pasir. Beliau menggambarkan seperti ini, kenapa? Sampai dalam perkara-perkara yang sulit pun kalian akan berusaha meniru model mereka. Dalam hal-hal yang sulit kalian akan ikut mereka caranya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahumul yahud wan nasara. Apakah mereka itu yang dimaksudkan Yahudi dan Nasrani? Kata beliau, famanil kaum, siapa lagi orangnya yang akan ditiru kalian kalau bukan mereka? Nah ya fila barakallahu fikum, sehingga kenyataan yang sudah kita rasakan saat ini, apalagi dengan adanya dunia modernisasi teknologi yang canggih ini, dan kebanyakan teknologi itu produk dari produk mereka, betul? Android itu produk kita atau produk mereka? Mereka punya produk. Kita tidak pingin beli yang ada musiknya, beli ada nyanyiannya, beli ada gambarnya. Kita nggak ingin. Tapi ternyata tidak bisa dihindari. Promosi-promosi yang di dalamnya, iklan-iklan yang di dalamnya. Apa kita mau dengan itu? Kan nggak mau, tapi muncul sendiri, betul nggak? Nah itu ya barakallahu fikum. Yang kita hindari, yang kita tidak mau, itu saja muncul sendirinya. Apalagi kalau mau cari, banyak di dalamnya, betul. Banyak kerusakan di dalamnya. Nah itu jadikan mereka sarana untuk menghancurkan moral kaum mukminin, akhlak mukminin. Sehingga banyak orang Islam itu terlenakan dengan barang satu ini. Kalau dulu kan besar, harus pakai parabola, harus pakai televisi sekian in. Sekarang sampai di kamarnya, tidurnya selalu tidak bisa dengannya. Dan ya fila barakallahu fikum, salah satu contoh ya kaum mukminin terlenakan dengan itu dan terlupakan ibadahnya. Banyak kaum mukminin subuh terlambat bangun, betul? Sehingga sholat subuh dengan Jumat banyak mana? Di masjid itu kalau Jumatan sama subuhan banyak mana? Banyak subuhan. Maju berarti Islamnya. Banyak mana? Jumatan masjid full, penuh. Tapi subuhan satu saf enggak full. Satu saf ini enggak full. Masjid-masjid rata-rata seperti itu. Sehingga ikhwah, mereka orang-orang Nasara Yahudi bisa lihat. Kalau subuhnya mukmin
Ini pernah seorang tokoh dari masyarakat kita mukmin, dia masya Allah pemikirannya, ya, karena dia sudah sepuh sekali, sudah wafat sekarang orangnya, mendekati 100 tahun ketika itu, dan dia belajar di sana. Konon cerita itu dia belajar dengan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan kalau mukmin subuh masjid-masjid mukmin itu, masjid-masjid muslimin itu seperti Jumatan, berarti Islam masih hidup. Orang-orang Yahudi dan Nasrani takut itu. Tapi kalau ya subuh itu dengan Jumatan, sudah lebih banyak Jumatan, berarti sudah mulai penurunan. Ya. Apalagi kalau Jumat seperti subuh, hancur Islam sudah. Paham maksudnya? Jumat kok cuma satu saf, tidak penuh masjidnya. Muslimin sibuk dengan urusan dunia, dagangnya dengan subhanallah, tidak ada yang pikir Jumatan. Berarti sudah hancur. Dan subhanallah ya fillah barakallahu fikum, antum lihat, kalau Jumatan soft depan banyakkan generasi muda atau yang tua-tua? Sadar, kebanyakan itu 45 ke atas umurnya. Yang 25 ke bawah entah di mana, paling nanti dapat terakhir dengan motor, dia dengar khutbah sudah amin amin, datang dengan motor, parkir langsung, sholat selesai, pergi lagi. Itu yang 25 ke bawah. Ya. Adapun yang antara 25 dan 40 itu tengah-tengah. Kadang datang tempo, kadang datang akhir, kadang terlambat, kadang dapat, gitu. Seperti itu. Koreksi saja. Berarti keberhasilan mereka untuk menanamkan dan merusak akidah moral mukminin sudah ada tanda-tanda keberhasilan. Ketika di negeri kita tahun 90 itu mulai generasi Qur'ani, istilahnya di mana-mana muncul TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an, sampai anak-anak sekolah di sekolah-sekolah pun digerakkan di sekolah-sekolah untuk ngajar Iqra, belajar Iqra. Muncul acara-acara di dalam televisi, diperbanyak tayangan-tayangan, bintang-bintang kartun, muncul berbagai macam tayangan yang itu muncul zaman itu. Antum masih ingat zaman antum kecil apa-apa? Yang banyak antum dapati, muncul Tommy and Jerry, muncul ini Scooby-Doo, muncul macam-macam, tumbuh Teletubbies muncul lagi, sampai sekarang masih muncul banyak. Apa yang menjadikan mereka terus berusaha memalingkan dari mulai anak kecil, usia TK-nya, ini loh kartun-kartun seperti itu. SD-nya disesuaikan. Sampai yang SMA-nya. Sampai yang orang tuanya. Sampai ibu-ibunya pun disibukkan dengan si dia. Yaitu sinetron. Disibukkan dengan itu. Untuk apa? Menggeser. Dan untuk meracuni ajaran Islam supaya tidak tertanam. Yang tertanam adalah bagaimana Anda bisa melakukan KDART. Ya bisa bermain cinta. Bisa bikin ini, bikin itu. Diajari. Bersandiwara. Ya ikhwas, seakan-akan dunia ini dunia sandiwara semuanya. Muslim diajari bersandiwara. Dengan suaminya bersandiwara, pintar. Ini adalah kerusakan yang didampak. Karena apa? Jauhnya dari nilai-nilai moral akhlak yang diajarkan Nabi SAW. Baik, kita akan coba lihat. Meneladani beberapa sisi saja akhlak yang diajarkan Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Yaitu ya barakallahu fikum, di antara akhlak salaf yang perlu kita teladani adalah kasratu ikhlasum fi amalihim, fi ilmihim wa amalihim. Banyak ikhlasnya mereka dalam ilmu dan amal mereka. Salafus soleh dulu, mereka banyak keikhlasannya dalam ilmunya maupun dalam amalnya. Wa khaufu min dukhulir riya fi dzalik. Mereka sangat-sangat takut kalau masuk riya dalam ilmu, dalam amal mereka. Mereka takut kalau sampai tersisipi atau masuk riya, baik dalam ilmunya atau dalam amalnya. Allah katakan dalam Al-Quran, ala lillahi dinul khalis. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ketahuilah hanya bagi Allah agama yang murni.
Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Tidaklah aku perintahkan kalian manusia kecuali hanya supaya kalian semua ibadah kepada Allah, murnikan baginya agama, dan kalian terus berlaku lurus. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, kalian tetap dirikan salat, tunaikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus. Seperti itu kata Allah. Nah, ikhbarakallahu fikum, para sahabat seperti itu. Keadaan mereka terjaga karena mereka berusaha terus menjaga keikhlasan mereka. Beliau Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan dihasankan Syekh Albani, beliau mengatakan, "Inna lillah," saya ulangi, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhahu." Sungguh Allah Ta'ala tidak menerima dari amalan-amalan kita kecuali kalau amalan itu murni semata-mata karena Allah dan mencari wajah Allah. Saya ulangi, sungguh Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan kita ini kecuali kalau amal itu ikhlas atau murni dan semata-mata mencari wajah Allah Ta'ala. Ya fila barakallahu fikum. Beliau sampaikan ini untuk kita, kiranya jadi renungan bagi kita. Bagaimanakah kita menjaga amal? Bagaimana kita menjaga ilmu dan amal kita? Sungguh kalau ilmu itu benar, ikhlas disampaikan, dan kalau amal itu benar, ikhlas diamalkan, itu akan menumbuhkan kebaikan, itu pasti. Maka dari apa yang dilakukan para sahabat, lahir para tabi'in. Dari keikhlasan Nabi SAW dalam ilmu dan amalnya, lahir para sahabat. Itu semakin baik, ya, semakin ikhlas dalam ilmu dan amal seseorang, akan semakin baik pengaruh kepada orang yang diajarinya. Ini adalah peran seorang guru, seorang bapak. Di sini keadaannya. Semoga Allah bimbing kita untuk mendapatkannya. Nah, ya fila barakallahu fikum, hal yang penting bagi kita meneladani Rasulullah SAW dengan keikhlasan beliau mengajarkan ilmu, diterima dengan baik, meresap di hati para sahabat, menjadi kebaikan besar bagi mereka semua para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian para sahabat dengan keikhlasannya, mereka mengajarkan ilmu, mereka mengamalkannya, berdampak besar kebaikan bagi para tabi'in generasi sesudahnya, seterusnya dan seterusnya. Sehingga beliau menyebutkan dalam hadis sebagai bentuk tazkiyah dan pernyataan Nabi SAW, apa kata beliau? Khairun nas qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, kemudian orang yang sesudahnya, kemudian orang yang sesudahnya. 3 generasi yang beliau jamin kebaikan. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kebaikan mereka itu karena itu tadi, ikhwah. Ibarat air, murni dari sumbernya, masih jernih. Orang mau minum tanpa perlu penyaringan, langsung ambil minum, segar, sehat badannya, bersih. Tapi ketika sudah mengalir, tentu ada campur kotor. Apalagi semakin jauh semakin banyak campuran. Karena apa? Banyak orang yang mengotorinya. Sehingga kita harus hati-hati menyaringnya. Kalau mereka para sahabat murni langsung dari Allah, malaikat Jibril, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in langsung dari para sahabat, begitu ya keadaannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum,
teladani mereka dalam keikhlasan. Dikatakan oleh Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, al-mukhlisu may yaktumu hasanatuhu kama yaktumu sayyi'atuhu. Kita lihat ucapan beliau, Al-Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, orang yang ikhlas itu adalah orang yang bisa menyembunyikan seluruh kebaikannya seperti ia bisa menyembunyikan semua kejelekannya. Saya ulangi. Orang yang ikhlas itu orang yang bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti ia bisa menyembunyikan kejelekan-kejelekannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kalau mau ditelisik, ditelusuri kejelekannya para sahabat hampir tak ada. Mereka bisa menyembunyikannya. Artinya mereka menutupi segera dengan taubat. Amal-amal mereka pun tampak kebaikannya karena ikhlas. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Ini yang perlu kita berusaha meneladani seperti mereka. Kalau hati kita ini bersih dan jernih, maka diisi air pun akan seperti ini. Karena jernihnya botol ini bersih, diisi air yang bersih tampak jernih. Biar botolnya bersih, kalau airnya kotor jadi apa? Tetap kotor. Apalagi botol kotor isi air kotor, badaki kata orang Ambon bilang. Kotor lagi. Hati kita bersih, menerima ilmu yang baik, yang bersih, sehingga akan menjadi baik. Dan ya fila barakallahu fikum, itu contoh ucapan beliau bahwa orang yang ikhlas itu dia bisa menyembunyikan kebaikannya seperti dia bisa menyembunyikan kejelekannya. Mereka berusaha untuk tidak pamer, tidak cerita akan kebaikan yang telah ia lakukan. Maka tidak ada pada mereka itu mengaku, ini saya punya jasa, ini saya punya karya. Para sahabat tidak ada itu. Lihat iwah dalam kondisi perang berkecamuk. Dan pasukan muslimin sudah jelas-jelas ketika itu dipimpin sahabat Khalid ibn Walid menghadapi Romawi. Tiba-tiba datang berita dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, surat untuk Khalid lepas panglima dan diserahkan kepada penggantinya Abu Ubaidah ibn Jarrah. Khalid ibn Walid tetap beliau berperang sebagaimana panglima dan beliau serahkan panglima kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, sehingga tidak membuat kendor para sahabat dan beliau pun tidak kemudian mutung dalam keadaan sudah diambang pintu kemenangan, dia serahkan ke pemimpinannya. Biasanya kalau sabar dulu, biar saya dulu yang menang supaya saya dapat penghargaan kan gitu. Ingin menjadi orang yang berjasa. Tapi para sahabat tidak. Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu berperang bukan karena dia panglima, tapi dia adalah menjalankan perintah Allah dan membela agama. Sehingga posisi dia sebagai panglima atau sebagai pasukan biasa tidak surut semangat dan ketangguhan dalam perangnya. Itu contoh para sahabat radhiyallahu anhu. Mungkin kalau kita yang tadinya ketua tiba-tiba kok berubah statusnya jadi anggota biasa, sudah ta'awun mas, enggak datang yuk rapat, enggak kenapa? Saya anggota biasa. Waktu zaman jadi pemimpin semangat, begitu geser sudah hilang semangat. Ikhwah, yang kau maksudi apa maunya? Saya pemimpin, saya harus jadi ketua. Subhanallah, hanya kepingin jadi ketua saja sampai engkau lupakan ta'awunnya. Kalau benar kita ingin membela agama Allah, coba campakkan segala kepentingan dunia kita. Maka dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala beliau berkata, min adabil ulama, di antara adabnya para ulama salaf, idza alimu ayya'malu
Kalau mereka sudah tahu ilmu, segera mereka amalkan. Fa idza amilu syaghalu. Kalau mereka sudah beramal, sudah mengamalkan ilmunya, mereka sibukkan bidzalika anin nas. Dia sibuk dengan amalan itu. Dia tidak sibuk mencari pandangan manusia. Dia sibuk beramal. Fa idza saghalu faqadu. Ketika mereka sudah sibuk dengan amalnya, mereka hilang dari pandangan manusia. Malah mereka tidak begadang dengan orang-orang, tapi sendiri dia menghadap Allah, hilang. Ya. Fa idza faqadu talabu. Ketika mereka hilang, orang mencari di mana fulan ini. Dia sembunyi dari manusia. Wa idza talabu harabu. Kalau mereka sudah dicari orang, dia pindah. Subhanallah, ilfila barakallahu fikum. Di Madinah pernah mengalami musim kering, paceklik, sehingga orang-orang berusaha untuk adakan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah. Namun hujan belum kunjung turun. Ada seorang, dia masuk ke masjid. Dan ini ada salah satu dari tabi'in yang menyaksikan. Orang ini masuk ke masjid. Ini setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dengan menutupi badan dan kepalanya dengan selimut. Dia berdoa. Belum selesai berdoa, guntur berbunyi. Hujan deras. Sehingga orang yang menguntit ini dia penasaran. Siapa orang ini, dia pergi hilang. Besok lagi dia berdoa lagi, hujan lagi. Sehingga dia berusaha ngiringi kemana, orang ini di mana, tinggal di mana. Ternyata didapati dia hanya seorang tukang sul sepatu. Ketika keprogok orang ini yang mengikuti dari belakang, berarti dia merasa ini orang mengetahui. Ada apa fulan, kok datang kemari? Tidak. Saya hanya ingin ketemu dengan. Dia sudah merasa ini orang berarti sudah mengikuti saya. Ditunggu lagi malam yang ketiga, tidak nampak lagi. Dicari di rumahnya, sudah nggak ada, sudah pergi. Sudah nggak di situ lagi, dan di mana dia? Itu contoh ikhwah. Orang-orang yang baik dari salaf kita. Atau antum mungkin pernah dengar ceritanya ulama besar Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak. Bagaimana beliau dalam ibadahnya, dalam zuhudnya, ikhlasnya. Beliau pernah mengajak orang-orang di kampungnya yang mengaji dengan beliau istilahnya, diajak untuk pergi haji bersamanya. Dan beliau sampaikan kepada para jamaahnya, kalian mari berangkat haji, kumpulkan masing-masing perbekalan kalian, uang-uang kalian kumpul, masuk dalam kantong, kasih nama. Ikat, masukkan di kotak ini. Dimasukkan semua uang mereka dalam kotak, dalam kantong masing-masing ada namanya. Berangkatlah beliau dengan rombongan dari negerinya. Sampai di tengah perjalanan ditraktir makan istilahnya. Makan. Sesuka mereka, semau mereka, makan sepuasnya. Sampai di Mekah mereka pun dijamu. Selesai ibadahnya di Mekah, ditanya, kalian perlu apa untuk keluarga? Belanja, silakan. Yang kalian mau untuk hadiah keluarganya, belanja. Untuk oleh-oleh istilahnya. Terus berkunjung ziarah ke makam Nabi, masjid, ke makam Nabi. Di Madinah seperti itu pula, ambil pergal kalian untuk oleh-oleh hadiah buat keluarga kalian. Mereka juga senang, dia anggap ini uang yang disimpan, dia belanja sesukanya. Kemudian pulanglah. Sama, sampai di rumah beliau, mereka tidak boleh pergi. Dijamu dulu dengan sedemikian istimewa. Setelah dijamu dengan jamuan istimewa, kemudian beliau keluarkan kotaknya tadi. Tolong kepada semua jamaah, ambillah sesuai dengan nama kantong masing-masing. Ternyata uang yang disimpan dikumpul itu tidak berkurang 1 rupiah pun, istilah rupiah ya. Masih utuh kantongnya, masih belum dibuka, yang dia ikat, dia taruh masih seperti itu. Berarti selama perjalanan, selama di Mekah, selama di Madinah, oleh-olehnya semuanya itu dibelanjakan, dibelikan dengan uang siapa? Abdullah Ibnul Mubarak. Pulang kalian. Mereka bingung. Sudah bawa pulang, tolong bawa pulang.
Subhanallah ya ikhwah. Tidak ingin dikenal. Tidak ingin dia apa? Pamer. Tidak, kalian tidak usah bayar, saya tanggung semuanya. Oh, ini sudah orang-orang kita sekarang begitu. Ini tidak. Silakan kumpul uang kalian. Selesai, kembalilah kalian. Subhanallah ikhwan barakallahu fikum. Bahkan di dalam perang pun beliau ini sosok yang tidak ditahu. Ketika kaum mukminin berperang menghadapi pasukan Romawi dalam penaklukan Konstantin, ya, pasukan Romawi ini jago perang. Dari kaum muslimin ditantang duel. Maju satu, bunuh. Maju lagi satu, bunuh. Sampai 6 orang. Dia bangga. Tiba-tiba muncul sosok orang yang gak dikenal dengan tutup wajahnya. Langsung bunuh orang yang ini dari Romawi. Maju lagi yang lain, bunuh sampai sama. Terus hilang. Dikejar, siapa orangnya? Hanya karena tersingkap sedikit dari sorbannya ditahu, oh itu beliau. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala. Enggak pamer keperkasaannya, keberaniannya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini mereka berusaha menyembunyikan siapa dirinya dalam berbuat baik. Tidak ingin tolong pasang namanya. Saya Muhsinin, saya yang menanggung biayanya. Donaturnya saya, tulis namanya. Ya, atau mungkin kalau bila perlu nama masjid, tulis nama saya. Subhanallah. Supaya orang tahu bahwa masjid ini dibangun oleh siapa begitu. Beda ya ikhwah. Beda jauh. Ini sifat mereka dalam keikhlasan. Mereka tidak ingin dikenal. Dan Ibnu Mubarak setelah perang tanding, sembunyi, balik ke pasukan. Ya, orang nggak tahu siapa dia. Kemudian ya fila barakallahu fikum, kata Imam Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah ta'ala. Sebenarnya tadi masih belum selesai ucapan dari Imam Sa'bi. Ketika mereka telah dicari, maka mereka pun lari bersembunyi khaufan ala dinihi minal fitan. Karena mereka takut agamanya terfitnah. Takut dipuji, lalu muncul ujub atau muncul riya, maka hancur agamanya. Mereka enggak mau itu. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, idza ra'aitumul alim awil abid yansaru lidzikrihi bis salah indal umara wa abna'id dunya falamu annahu mura'in. Apabila kalian melihat ada sosok seorang alim, seorang ulama, seorang alim, atau ada sosok seorang abid ahli ibadah, dia senang terkenal di sisi para penguasa, tenar di kalangan ahli dunia, ketahuilah sungguh itu orang yang riya. Kata beliau, itu tanda orang itu riya. Ingin terkenal, ingin tenar, ya, itu tandanya riya. Sedangkan para ulama dulu, mereka tidak ingin terkenal. Ya, ya fila barakallahu fikum, ini salah satu contoh mereka di dalam ikhlasnya. Dan juga ya fila barakallahu fikum, yang Allah perintahkan dalam surat At-Taubah 119 tadi, ini teladan bagi kita sifat mereka di antaranya yang kedua. Setelah ikhlas, yang kita perlu contoh bagaimana mereka menyembunyikan amal baiknya, kemudian kita contoh kejujuran mereka. Karena Allah katakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang jujur. Kita diperintah untuk meniru, mengikuti, ya, orang-orang yang jujur agar kita menjadi seperti mereka begitu. Siapa mereka yang jujur? Hadirin yang dimulakan Allah, yang menyatakan jujur itu Allah sendiri. Orangnya siapa? Mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran.
Lihat dalam surat Al-Hasr ayat 8. Itu orangnya. Yang Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka berpindah dari negeri Mekah, negerinya. Mereka berpindah, tidak membawa hartanya, fakir keadaannya. Mereka pindah berhijrah ke Madinah. Mereka terusir dari kampung halamannya. Tidak membawa harta, tidak membawa apa-apa. Dan mereka rela lakukan itu. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari ridho Allah dan mencari karunia Allah dan ridhonya. Mereka berharap dapat, ya, yaitu karunia Allah, pahala, dan mereka harap ridho Allah Ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka lakukan itu demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Allah sebut ulaika humus shadiqun. Itu mereka orang-orang yang jujur. Bersama mereka ada lagi yang kita juga tiru sama, yaitu orang-orang Ansor. Allah katakan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Orang-orang yang sudah tinggal di Madinah memang dan mereka sudah beriman. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negerinya. Mereka sambut, mereka layani. Sampai-sampai Allah katakan dalam ayat tersebut, ya, la yajiduna fi anfusihim mimma utu harajan mimma utu. Ya, disebutkan dalam itu, mereka tidak ada di hati mereka hajatan, bukan harajan, saya ulangi. La yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Mereka tidak ada di hati mereka kepentingan, kemauan, ya. Tidak ada tendensi yang lain dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang yang berhijrah. Ikhlas menyambutnya, melayaninya. Yaitu melayani siapa? Rasulullah SAW, para sahabat yang hijrah. Sampai-sampai Allah katakan wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka sanggup mengutamakan saudara-saudara mereka yang berhijrah atas diri mereka sendiri walaupun mereka kesulitan. Mereka hidup susah, mereka juga hidup sempit, tapi mereka bisa memberikan kepada saudara yang berhijrah sambutan, pelayanan luar biasa. Sehingga Allah katakan, wa may yuqasuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang Allah jaga dari kebakhilan jiwa, itu dia orang-orang yang bahagia. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, ini untuk teladan kita. Dan ditambah lagi ayat yang ke-10-nya, apa kata Allah Ta'ala? Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun. Dan orang-orang mukmin yang datang setelah generasi muhajirin, setelah Ansar, mereka yang beriman sesudah itu, yaitu mereka beriman setelah Fathu Mekah, ya, setelah penaklukan kota Mekah, dan mereka orang-orang yang beriman tidak ikut rombongan muhajirin, ya, mereka beriman, mereka berdoa, berharap kebaikan kepada Allah dengan doanya, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka berdoa, ya Allah Rabb kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang duluan dalam iman. Jangan Engkau jadikan di hati kami rasa dengki kepada mereka, ya Allah. Lihat hadirin, mereka bersih dari sifat dengki kepada saudara-saudaranya. Tidak ada hasad pada saudaranya. Mereka memuliakan dan menghormati dan mengakui keutamaannya. Makanya Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 111. Saya ulangi, ayat 100. Allah sebutkan mereka semua dalam satu ayat. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Lihat,
dalam ayat ini Allah sebut semua. Orang-orang yang pertama dalam Islam, mereka adalah muhajirin, mereka adalah ansor, mereka orang-orang yang iman sesudah mereka atau mengikuti mereka dengan iman. Dengan baik mereka beriman. Sama Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka. Berarti antum lihat dari ayat yang tadi, mereka berhijrah karena mencari ridho Allah, dapat atau tidak? Dapat. Mereka dapat yang ridho Allah. Bahkan yang mereka cari yaitu karunia Allah, surga Allah, dapat. Setelah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah beri mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dapatkan itu. Ya ikhwah barakallahu fikum, sehingga kalau kita mau lihat standar jujur itu seperti apa, kriteria orang yang imannya jujur kayak apa, antum buka surat Al-Hujurat ayat 15. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Allah sebutkan innamal mu'minun, sungguh orang-orang mukmin itu adalah dia orang alladzina yu'minuna billah wa rasulihi, yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, lalu ia tidak ragu, wajahadu, dan mereka berjihad di jalan Allah, ya, bi amwalim anfusim, dengan jiwa dan harta mereka. Itulah yang Allah katakan ulaika humus shadiqun. Itu mereka orang yang jujur. Nah, ya fila barakallahu fikum, yang kita tiru orang-orang yang seperti ini. Kita tidak boleh bakhil, harta jiwa yang kita punya ini sudah Allah beli. Kalau antum punya barang orang sudah beli, pantas tidak antum menahan barang itu? Pantas? Tidak pantas, sudah dibeli, kasih yang beli. Ya, kita ini sudah dibeli Allah, jiwa, harta kita Allah sudah beli. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 111 itu. Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah beli kalian mukmin, hartamu, jiwamu Allah beli. Allah Ta'ala beli dengan surga. Sehingga kata Imam Mujahid dalam kitab Jihad, Imam Syafi'i menyebutkan di situ, sungguh ini adalah pembelian yang paling mahal, transaksi yang paling tinggi nilainya. Allah beli kita bukan dengan dunia, dengan surga. Jiwa kita ini mahal ya ikhwah. Jiwa mukmin mahal. Sampai beliau katakan, ladzahabud dunya ahwanu indallah min nafsil mu'min. Lenyapnya dunia lebih ringan nilainya bagi Allah, di pandangan Allah, daripada hilangnya satu nyawa mukmin. Lebih mahal mana berarti? Nyawanya mukmin atau dunia? Nyawanya orang beriman lebih mahal. Allah beli dengan surga. Apakah pantas orang yang sudah dibeli Allah dipanggil hayya 'alas shalah, malas sih, tidak mau datang. Ayo ngaji, tidak mau. Ayo sholat, tidak mau. Suruh sedekah, suruh infak, berat. Dia mengaku, ini betapung, ini saya punya. Hadirin, jangan engkau pernah merasa kau punya. Ingat, semua yang kau miliki itu pemberian dari Allah. Allah cuma suruh bagi, kasih dia sedikit. Ya ikhwah, itulah manusia. Ya, karena apa? Ambisi. Akhirnya bakhil. Baik. Disebut dalam ayat tadi, sifat di antara sifat mereka, di samping sifat jujur yang ada pada para sahabat, juga ada sifat isar. Apa itu isar? Bisa memutamakan saudaranya. Dicontohkan dalam hadis Nabi SAW, disebutkan kisah yang beliau katakan Allah tersenyum. Bagaimana kejadiannya? Ada seorang datang kepada Nabi bertamu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya tamu zaman itu jujur, saya ini belum makan.
Kata beliau, coba kau cari, tanya di keluarga, tanya rumah-rumah beliau, istri beliau, ada enggak yang masih bisa menjamu? Ditanya, enggak ada. Makanan yang tersisa di rumah beliau. Sehingga beliau katakan, siapa yang akan jamu tamu ini? Seorang Ansor langsung, ya Rasulullah, saya. Diajak dia ke rumahnya. Tanpa berpikir ada apa di rumah. Yang penting, ajak ke rumah dulu. Padahal sampai di rumah tanya istrinya, ya istriku, ini kita datang tamu Nabi SAW. Aku bawa kemari. Istrinya kaget, ya suamiku, mendadak begini, di rumah nggak ada apa-apa, cuma makanan bayi kita ini, makanan buat anak kita saja ini adanya. Dia punya makanan cuma untuk anaknya saja. Yang ada suami istri nggak ada. Malam itu kata suaminya, kalau begitu kau siapkan, tidurkan anak kita, siapkan 2 tempat piring, 2 piring, 1 yang ada makanan itu, 1 yang kosong. Kasih mati lampunya. Sehingga setelah dilakukan, disiapkan, kemudian tamu suruh masuk. Dibuka pintunya, kan remang-remang cahaya dari luar. Tanpa tahu piring itu ada makanan tidak. Nggak dinyalakan terang, sehingga kelihatan, kok piring kosong kamu? Nggak kelihatan piringnya. Sengaja disilakan hidangkan yang ada makanannya, dia ambil piring. 1-nya. Tamu karena saking laparnya nggak peduli tuan rumah ini pegang apa, ini dia datang makan selesai. Jazakallah khair, keluar. Alhamdulillah, kata suaminya pada istrinya. Malam ini kita bisa menjamu tamu Rasulullah SAW. Maksudnya tamu yang datang pada beliau, dia bisa jamu. Ya, dia bersyukur dengan istrinya bisa melayani tamu. Lihat ikhwah barakallahu fikum, walaupun malam itu dia nggak ada makanan dengan istrinya, anak pun terpaksa nggak jadi makan karena dibuat tamu. Kira-kira kalau kita mampu begitu kah? Tidak. Tanya istri, gimana sayang, bisakah begitu terjadi? Terjadi katanya. Orang bilang terjadi berarti apa? Nggak jadi begitu kita. Nggak bisa, jauh kita ya ikhwan. Sehingga beliau katakan Allah tersenyum semalam melihat hambanya seperti itu, mampu. Yu'siruna ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan ya saudaranya daripada dirinya. Seperti kejadian dalam perang, para sahabat radhiyallahu anhum dikisahkan 1 girba air. Biasanya kan ada petugas yang dia itu hanya ngasih minum para pasukan. Ada yang teriak air karena haus. Ini orang yang bawa air datang. Ya, didapati sahabat ini sudah kehausan karena luka-luka, ya, dan juga perang yang dahsyat. Begitu dia mau minum, dengar teriak air temannya. Tolong kasihkan buat dia. Dikasihkan ke yang satunya. Baru mau diminum, teriak lagi yang satu air. Ternyata sampai ke yang ketiga sudah wafat, terlambat. Dibawa ke balik yang kedua, sudah wafat lagi. Sudah terlambat. Dibawa yang pertama tadi, kembali sudah wafat lagi. Lihat ikhwah. Dalam kondisi seperti itu, masih mengutamakan saudaranya. Tidak dia kemudian, terserah dia, saya mau minum dulu. Tidak begitu ikhwan. Silakan dia dulu. Mengutamakan saudaranya. Dan ini akhlak mereka para sahabat. Begitu di zaman tabi'in, saya lupa namanya. Ada seorang, dia bersama istrinya mendapatkan karunia Allah, dia dapatkan rezeki berupa uang yang dia simpan dalam kantong, dia hitung 10.000 dinar. Kata suaminya, istriku, alhamdulillah uang kita sudah cukup, kira kita mau bangun rumah ini. Artinya mau perbaikilah begitu. Ketika sudah ya dihitung, disimpan, diikat, tunggu untuk besok mau belanja, misalnya mau perbaiki, mau dipakai, datang orang ketuk pintu. Fulan minta maaf, saya sangat butuh uang. Berapa? 10.000 dinar. Oh ini uang, dikasihkan. Rencananya batal. Kira-kira kalau istrimu, engkau kasih uang begitu pada orang pinjam, bilang, kok ini uang sudah kita mau buat bangun rumah, kok kasih orang lagi? Kira-kira begitu atau bukan? Kalau bukan begitu, bukan istrimu. Paling begitu yang ada. Kalau ini tidak, sudah kasihkan saja buat fulan. Dia kayaknya lebih penting lagi, lebih perlu lagi katanya. Diterima sampai di rumah sama istrinya.
Dia baru bilang, istriku, ini kita dapat uang yang kita butuhkan untuk kita ya memenuhi kebutuhan kita. Tiba-tiba ketuk pintu lagi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan ya akhi, saya butuh uang untuk saya punya keperluan mendesak sekali ini. Berapa? 10.000 dinar. Oh ya, ini belum dibuka, kasihkan lagi. Dibawa pulang ke rumahnya. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum. Belum dibuka, besok harinya sudah siang, belum dibuka. Dia sudah ada uang, persiapan untuk kebutuhannya. Tiba-tiba datang lagi ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia minta, saudaraku minta maaf, saya butuh sekali uang untuk saya punya keperluan keluarga. Berapa? 10.000 dinar. Oh ya sudah, ambil ini uang. Ketika dikeluarkan kantongnya, ini orang ini kaget. Loh, kok kantong uang yang saya kasihkan? Ini kantong uang saya yang ikat. Ikatannya belum berubah, kantongnya belum ganti. Dipanggil sebentar. Kau dapat uang ini dari siapa? Saya pinjam kepada saudaraku fulan. Panggil dia. Dipanggil. Kau dapat dari mana uang? Lah dari Anda. Kalau begitu sekarang begini aja sudah. Hitung uangnya, kita bagi 3. Lihat ya ikhwah. Bisa kita begitu? Berat. Ini contoh teladan ithar saudara-saudara ya kita dulu, para salafus saleh, kepada saudaranya. Ini butuh 10.000 karena nggak bisa memenuhi. Ini butuh sama butuh. Akhirnya sudah kita bagi. Dibagi bukan pinjam lagi. Yang punya uang asli ambil sebagian. Yang tadi pinjam orang kedua ambil sebagian. Dibagi 3. Yang ketiga ambil. Lihat ikhwan. Itu contoh dari pendahulu kita. Sehingga beda mereka dan kita dalam akhlak mereka ya ikhwan, perkara dunia. Mereka tuh senang ya kalau ada orang miskin datang ke rumahnya. Mereka beri bantuan, apa yang diminta dikasih, minta dikasih apa yang diperlukan. Dan mereka senang begitu karena apa? Mereka bersyukur ada orang yang mau bantu bawa bekalnya ke akhirat. Sehingga nggak perlu dia pikul berat-berat, nanti dia harus sudah dapat kembali harta yang dititipkan orang miskin tadi. Kalau kita ada datang ikhwah satu minta pinjam, besok datang lagi minta lagi, besok datang lagi minta lagi, besok lagi nggak ketemu lagi, bisa jadi sudah tutup pintu, tidak ada lagi. Ikhwah barakallahu fikum, tidak begitu. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Dan subhanallah keikhlasan mereka seperti disebutkan dalam kisahnya ya, cucu Ali bin Abi Thalib ketika menjabat gubernur di Madinah atau menjadi salah satu ya tokoh di Madinah. Orang-orang itu semua terkejut. Ya, orang-orang semua baru tersadar. Ketika masa hidupnya beliau ini Ali bin Zainal Abidin, insyaallah namanya. Ketika masa hidupnya ini orang-orang miskin itu selalu dapati di rumahnya. Buka pintu pagi subuh sudah ada makanan gandum, pokoknya bahan makanan untuk dimasak hari itu. Tanpa ditahu siapa yang memberinya. Ternyata ketika beliau wafat ini, orang yang mandikan dapati di pundak beliau punggungnya tebal hitam, bekas kayak kulit bangunan, kayak kulit pikul. Bekas untuk lamanya dan seringnya memikul. Ditelusur ternyata apa? Oh ini sudah orangnya. Karena setelah beliau wafat, pagi hari orang buka nggak ada lagi kayak kemarin. Semuanya kehilangan. Kok nggak ada lagi ya? Oh berarti memang ini yang memberi. Baru ditahu setelah wafatnya. Nah sekarang orang baru mau nyalon, baru mau bagi. Kalau ada maunya, mau nyalonkan namanya, baru bagi-bagi serangan fajar. Jangan lupa, terima uangnya tapi milihnya yang belum tentu. Ya, uang selama ini nggak pernah ngasih uang, tiba-tiba bagi-bagi amplop. Jangan lupa nomor 3 nanti. Jangan lupa nanti nomor ini. Hadirin, subhanallah. Ya, ada apa dengannya? Taib jauh kita dan mereka. Jam berapa nih? Masih ada? Taib barakallahu fikum. Kita lanjut ya barakallahu fikum. Kembali, sudah berapa akhlak kita coba tiru? Ikhlas, jujur, ithar, mengutamakan saudara kita. Dalam ayat ini Allah contohkan, coba tiru mereka.
Dan subhanallah ya barakallahu fikum, kalau tadi dikatakan Allah mereka orang-orang yang jujur tadi, para sahabat itu sudah Allah beri mereka keridhoannya, Allah beri mereka itu dengan janji surganya, mereka dapati. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 15 Allah mengatakan balasan buat orang-orang yang jujur. Apa kata Allah Ta'ala? Qul lau nabbi'ukum bi khairin min dalikum. Kata Allah, Qul au nabbi'ukum bi khairin min dalikum. Mau katakan wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian yang lebih baik untuk kalian dari semua itu? Semua itu yang mana? Yang disebutkan dalam ayat ke-14. Allah menyebutkan tentang perhiasan dunia yang sangat dicinta dan digemari manusia. Disebutkan oleh Allah, wanita, anak-anak, harta benda, emas, perak, kendaraan, sawah, kebun. Allah katakan dari mata'ul hayati dunya, itu kenikmatan hidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah yang lebih baik untuk kalian. Lalu beliau katakan firman Allah ayat yang ke-15-nya, maukah aku beritakan pada kalian yang lebih baik dari semua itu, dari perhiasan dunia itu, yaitu apa? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi mereka orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, Allah siapkan jannatun tajri min tahtiyal anhar. Allah siapkan surga, mengalir di bawahnya sungai-sungainya. Ya. Dan Allah siapkan bukan hanya itu, istananya, kebunnya, aliran sungainya. Yang sungainya itu bukan kayak sungai kita di sini. Sungainya isi madu yang tidak pernah terkotori, madu yang murni, bukan dari lebah, sungai ngalir madu. Ya ikhwah, kalau di dunia Allah memberi madu untuk kita dari mana? Prosesnya panjang. Lebah ngambil dari sari-sari bunga yang ada di kelopak bunga itu, diambil, disedot oleh lebah. Dikumpul sekian juta lebah kumpul, manusia enak tinggal peras, pedagang tinggal jual, kita beli tinggal minum. Kalau di akhirat sungai ini madu, tidak perlu beli. Ada lagi sungai khamr, lezat, tidak mabuk, nggak perlu. Ya, kita bikin saguer atau macam-macam, tidak perlu. Sudah mengalir. Ada lagi isinya susu, bukan dari sapi diperah. Susu ngalir sungai, isinya susu. Nggak basi kata Allah. Kenapa? Tempat sungainya itu bukan kayak sungai di dunia. Tepi kiri kanannya tanah, lumpur. Bukan itu, bayangin. Kalau tepiannya dari emas, butiran pasirnya aja sudah mutiara. Ya, belum lagi pasirnya, za'faron. Bersih, nggak ada kotoran. Murni ya ikhwah. Nggak akan berubah selamanya. Jadi nggak perlu kalian beli susu. Ya, sudah disiapkan, bukan segelas, sekuatmu minum. Karena air sungai ini isinya itu. Ditambah lagi nikmat yang lain, wa azwajun mutahharah, bidadari yang Allah sucikan. Tidak pernah berludah, tidak pernah meludah, tidak beringus, nggak ingusan lagi. Dan tidak ada kotoran, tidak haid, tidak nifas. Ya. Tidak buang air kecil, buang air besar. Bersih suci bidadari itu. Bahkan saking putihnya, andaikan ya bidadari itu ngelongok ke bumi ini, matahari kalah cahaya terangnya. Subhanallah, harumnya semerbak penuh bumi ini. Itu yang disiapkan untuk mereka di surga. Ditambah lagi waridwanum minallah, ditambah ridho Allah Ta'ala. Nah, untuk siapa ini semua? Allah katakan di ayat yang ke-17-nya, Allah sebutkan as-sabirina was-sadiqin. Itu semua disiapkan Allah untuk mereka yang sabar, untuk mereka yang jujur. Makanya dalam suratul Ahzab ayat 35 Allah katakan was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki yang mereka jujur. Begitupun wanita-wanita yang mereka itu jujur, sama pahala dari Allah janjinya. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janji bagi mereka, apa janji Allah? Ampunan dan pahala yang besar, itu surga Allah Ta'ala. Nah ya fila barakallahu fikum, sungguh masih banyak lagi akhlak-akhlak para sahabat, para salafus salih
yang perlu kita teladani, terutama dalam sikap mereka terhadap dunia, dalam kehidupan dunia ini. Namun qadam syafa'al, waktu sudah menjelang zuhur, kita cukup sampai di sini dulu. Nanti pada zuhur kita sambung kembali insyaallah. Bagi para ummahat yang bertanya silakan tulis, begitupun ikhwah tanya jawab nanti setelah selesai salat zuhur insyaallah. Panitia jazakumullah khair atas kesempatan waktunya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.